Halo traders, halo Maxian, kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Pesco Futures yang seperti biasa di awal minggu ini kita akan membahas mengenai update yang terjadi di pasar baru-baru ini dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di satu minggu ini yang berpotensi memberikan semacam market mover tentunya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya akan share terlebih dahulu ya terhadap kalender ekonomi per minggu hari ini, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Mungkin saya akan coba langsung share screen ya kepada rekan-rekan untuk bisa memberikan gambaran yang jauh lebih jelas ya terhadap peluang apa saja yang bisa kita optimalkan di satu minggu ini. Kita tahu bahwa fokus di minggu ini itu akan ada FOMC minutes ya, itu di hari Kamis sebenarnya jam 1 waktu Indonesia Barat pagi dini hari. Nah, ketika rilis data FOMC minutes ini volatilitas mungkin akan cenderung pick up atau meningkat ya, jadi waspada saja. Selama menjelang FOMC minutes mungkin ada potensi dolar akan terus menguat ya, karena secara teknikal nanti kita akan lihat secara chartnya ya, itu sudah revisit kembali ke level 103. Kalau misalkan kita lihat di hari Senin ini tidak begitu banyak market mover ya, tentunya mungkin market akan cenderung bergerak erotik itu mulai per hari Selasa esok, yakni ketika ada rilis RBM Meeting Minutes, kemudian juga data yang berkaitan dengan China, karena kita tahu bahwa China memasuki deflasi ya, atau inflasinya itu memasuki nilai yang negatif, sehingga sangat sensitif kalau misalkan pasar melihat adanya potensi recovery proses. Diproyeksikan industrial production di sini meningkat dari 4,4 ke 4,7 dan retail sales dari 3,1 ke 4,7. Tentu kalau misalkan ada peningkatan data seperti ini, Australian dollar maupun New Zealand dollar itu bisa memberikan sentimen yang relatif positif ya. Karena kedua negara tersebut memiliki konsumen terbesar yakni negara China tentunya. Kemudian di hari Selasa kita mendapatkan adanya retail sales ya. Di sini kita tahu bahwa retail sales US merupakan sebuah parameter yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dan jangan lupa bahwa tagline kita akan selalu kita ingatkan ya, bahwa all eyes still on US dollar data dan juga all eyes still on Federal Reserve. Jadi apa-apa saja yang perlu kita perhatikan itu akan sangat erat kaitannya dengan data US tentunya. Kemudian di hari Rabunya kita akan mendapatkan data inflasi ya. Sebenarnya di minggu ini ada 3 negara yang merilis nilai inflasi. Yang pertama itu UK, Kanada, dan juga Jepang ya. Jepang di hari Jumat, Kanada di hari Selasa, dan UK di hari Rabu ya. Kita tahu bahwa di hari Rabu nanti kita akan mendapatkan inflasi dari UK ataupun Inggris itu sendiri ya. Jadi ini hanya akan volatilitasnya berkaitan ke pound sterling USD itu sendiri ya sebenarnya, atau pound sterling pair lah seperti itu. Kemudian di hari Kamis ya, tentunya ini topik utama yang perlu kita waspadai karena berkaitan dengan suku bunga, di forecastkan ke depannya seperti apa. Apakah Federal Reserve ini cenderung terbuka atau open terkait kenaikan suku bunga atau masih cenderung data dependent? Kembali lagi bahwa kalau misalkan Federal Reserve itu statementnya cenderung open, maka ini ada suatu hal yang bullish untuk US dollar. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah statement yang hawkish. Akan tetapi kalau misalkan statementnya itu data dependent, kita perlu melihat data yang berkaitan dengan inflasi, kita perlu memantau mengenai labor market atau pasar tenaga kerja. Ini merupakan statement yang dovish, sehingga bisa menekan dolar untuk turun ke arah bawah ya. Jadi kembali lagi akan sangat tergantung statement apa yang dilontarkan oleh Jerome Powell untuk membentuk sentimen di hari Kamis dini hari nanti ya. Apakah open atau data dependent ya. Jadi ini merupakan sebuah cheat sheet ataupun rangkuman yang sering kita bahas ya selama market outlook ataupun webinar ketika hari Jumat. Open ataupun data dependent. Open bullish untuk US dollar karena statementnya hawkish. Data dependent itu akan cenderung membuat dolar tertekan ya, atau bearish karena statementnya merupakan sebuah statement yang dovish. Kemudian ditutup di hari Jumat itu erat kaitannya dengan Jepang. Di sini ya ada potensi Japanese yen di sini berpotensi menguat karena inflasinya dari sisi inflationnya meningkat ya, walaupun dari sisi core-nya ini cenderung berkurang. Akan tetapi waspadai ya, kalau misalkan range-nya masih di angka 3% seperti ini, Bank of Jepang sebenarnya masih welcome dan itu masih berpotensi sebenarnya membuat Jepang yen itu sendiri tertekan ke arah bearish ya. Jadi waspadai saja.
Kemudian kita akan lihat ya di sini dari sisi dolar indeks, kita tahu dolar indeks itu sudah revisit ke 103 ya, bahkan kalau misalkan kita lihat secara area teknikal, ada potensi dolar indeks ini revisit ke area 103,4 atau 0,5 ya di sini 103,500 tepatnya. Kalau misalkan sentimen dari sisi retail sales itu kembali meningkat, tapi kembali lagi bahwa di dalam sebuah pergerakan ada potensi ketika harga bergerak naik seperti ini, revisi terlebih dahulu ke area yang terbentuk baru saja tertembus di 102,8, barulah mungkin pasar akan berangsur-angsur bergerak bisa naik ya dari sisi dolar indeksnya itu sendiri. Tentu kalau misalkan dolar indeks revisit ke 103,500, hal ini didukung kalau misalkan retail sales yang meningkat, itu yang pertama. Dan yang kedua, statement FOMC minutes yang hawkish dalam kasus ini terbuka mengenai kenaikan suku bunga di bulan September nanti. Kemudian kita akan lihat ya di sini Euro USD tentunya masih loading ya chartnya sebentar. Dari sisi Euro USD kita bisa mendapatkan semacam area yang bisa kita gunakan sebagai konfirmator. Katakanlah kalau harga bisa break kembali di bawah area support ini ya, ini masih berada di area support tentunya dan sangat tidak bijak untuk kita melakukan penjualan. Kalau misalkan kita ingin mengambil sebuah posisi penjualan, tunggu harganya break terlebih dahulu area support ini, retest, barulah kita masuk ke dalam pasar untuk mengincar ekstensinya ya, untuk bisa bergerak turun ke area support selanjutnya di level 1.08400 ya di area ini. Tentunya masih wait and see ya. Kalau misalkan rekan-rekan ingin agresif, saran saya tunggu saja terlebih dahulu karena konfirmatornya belum cukup valid ya. Kalau misalkan jauh lebih konservatif, sell limit saja di area yang saya tandai, mungkin di area ini ya, karena berbarengan dengan area engulfing candle atau candle yang menelan candle hijau yang saya tandai di area ini. Bisa rekan-rekan mengambil sell limit di area 1.09900 atau 1.1 lah ya di area ini untuk mengincar pergerakan ekstensi turun ke arah bawah itu sendiri ya. Karena kita tahu bahwa dolar masih cenderung mendapatkan traksi penguatan akibat sentimen resiko menjelang FOMC minutes, dan kita tahu bahwa perang antara Ukraine dan juga Rusia masih berpotensi memanas ya, seperti itu. Kemudian kita akan bahas dari sisi USD JPY. Di sini dari sisi USD JPY waspadai ya, karena kita tahu ada beberapa institusi ataupun Bank of Japan di sini tentunya memantau mengenai 145 level. Jadi ada potensi kalau misalkan harga tidak mampu menembus area 145 ini, USD JPY itu berpotensi untuk kembali revisit bergerak turun ya. Turunnya ke arah mana? Kita bisa gunakan Fibonacci sebagai tools bantuannya. Jadi kita bisa gunakan level area ini ya, 104.200, 142.027 sebagai area take profit kita kalau misalkan kita ingin agresif melakukan posisi sell. Tapi kembali lagi belum ada konfirmasi ya, tapi kalau misalkan rekan-rekan ingin agresif, saran saya letakkan stop loss di atas 145.200 ya, karena mungkin level ini sedang dipantau oleh Bank of Japan itu sendiri, seperti itu. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai XAU USD ya. Mungkin saya akan coba delete terlebih dahulu ya di sini beberapa gambar, karena secara tren XAU USD ini cenderung bergerak turun ya, karena belum ada sama sekali aksi profit taking ataupun pembalikan arah ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara teknikalnya masih cenderung berada di bawah area channel downtrend yang saya garis ini ya tentunya. Tentunya kalau misalkan rekan ingin mengambil semacam opportunity, kalau menurut saya tunggu harganya naik terlebih dahulu ya ke area 19.15 di area ini ya. Barulah mungkin rekan-rekan bisa mengambil opportunity sell ya, karena tentunya tidak bijak untuk sell di area support. Apakah bisa buy Pak Adam? Bisa-bisa saja, tapi resikonya akan sangat mudah sekali rentan terjerat SL ya, karena trennya perlu saya ingatkan masih cenderung berada di area yang sideways. Targetnya kita bisa letakkan di 1905 di area ini, ataupun di area 1900 ya sebagai level psikologi yang mungkin sekali harga bisa revisit ke area ini kalau didukung oleh penguatan dolar, seperti itu. Terakhir mungkin akan bahas oil ya, karena kita tahu bahwa penguatan oil hingga ke level 84 ini
disebabkan oleh peperangan antara Ukraine dan juga Rusia yang kembali memanas ya, akan tetapi waspadai mengenai aksi profit taking ya, karena kita tahu bahwa di area ini harga tertahan ya beberapa kali dan kembali lagi harga masuk ke range 83. Jadi bisa kita artikan kalau misalkan harga gagal bertahan di atas 83, mengindikasikan ini merupakan sebuah false breakout, apalagi secara support minor di sini itu areanya sudah tertembus ya rekan-rekan. Kita bisa lihat bahwa area kotak hijau ini menembus harga dengan candle yang cukup solid. Jadi ada potensi untuk oil itu bisa kembali melemah ke level 80 ya untuk target jangka menengahnya tentunya. Kalau misalkan tensinya kembali memanas, itu hal yang perlu diwaspadai karena itu bisa mendorong harga oil untuk kembali revisit ke 85 ya. Tapi secara outlook mungkin dari sisi short sampai medium term ini ya, di satu minggu ini mungkin ada potensi oil bisa kembali revisit ke 80 akibat harga gagal menembus dan juga bertahan di 83. Dan kalau menurut saya pasar kembali berfokus terhadap Fed itu sendiri, jadi ada potensi oil mengalami perlemahan. Oke, itu saja mungkin untuk market outlook di minggu ini, jadi waspadai ya. Saya ingatkan di hari Kamis ada FMC Minutes, dan stay tune saja, nanti kita akan lihat ya potensinya seperti apa dan reaksi pasar seperti apa. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.